Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya, para pecinta dunia tosan aji dimanapun Anda berada. Yang Anda lihat ini adalah beberapa warangka-warangka yang kemarin sudah selesai saya serviskan, sobat. Nah, ini kalau Anda melihat untuk di warangkanya ini sebenarnya adalah warangka yang kotor yang kemarin sebenarnya tidak saya pakai. Nah, setelah saya serviskan, sobat, ternyata jadinya seperti ini. Nanti akan saya ajak Anda untuk melihat satu persatu seperti apa wujud dari warangka-warangkanya. Siapa tahu di antara sobat ada yang membutuhkan warangka-warangka lamen, karena beberapa dari para pecinta tosan aji itu ternyata ada juga, sobat, yang menyukai dari warangka-warangka bekas atau warangka lamen. Tetapi sobat, di sini meskipun dia bekas tetapi masih sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah warangka bagi pusaka-pusaka koleksi Anda. Nah, tapi sebelum itu, sobat, saya ajak Anda untuk mereview dulu dari 4 buah pusaka. Nah, kemarin saya mereview dari beberapa pusaka, ada yang pusaka patrem, lalu juga ada pusaka yang 4 diantaranya itu salah satunya adalah pamornya tidak terduga, yaitu pamor Kolo Cokro. Nah, di sini ini adalah kelanjutan dari video kemarin, sobat. Nah, ini ada 4 buah pusaka. 2 diantaranya ini adalah pusaka koleksi pribadi saya, sobat. Nah, yang ini dan juga yang ini. Nah, kalau untuk yang ini, pusaka yang ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Nah, kemarin terus saya buatkan warangka baru. Nah, kalau untuk yang ini, sobat, ini saya biarkan apa adanya untuk di warangkanya. Ini warangkanya saya biarkan apa adanya. Ini adalah warangka Ladrang Solo. Untuk di pusakanya sendiri sebenarnya ini adalah pusaka yang istimewa ya. Jadi kemarin setelah diwarangi oleh tukang saya, ternyata untuk di pamornya jadinya tambah bagus, sobat. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, untuk di warangkanya ini memang warangka gawannya. Jadi saya mendapatkan dari beliau, dari pemiliknya. Ini memang seperti ini, sobat. Untuk di bilah pusakanya sudah posisinya sudah diwarangi. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah dapurnya, dapur Jalak Sangu Tumpeng. Dapur Jalak Sangu Tumpeng ini, sobat, di dalam dunia tosan aji ini banyak sekali dicari oleh para pecinta tosan aji. Ini bisa dikatakan dapur favorit. Nah, Jalak Sangu Tumpeng. Nah, kalau Anda melihat, sobat, untuk di pamornya, ini pamornya seperti ini, seperti kayak pamor ular lulut. Nah, mungkin juga ada yang bilang pamor melati tumpuk, ya monggo. Atau juga mungkin ada yang bilang pamor bendo segudo, silahkan. Tapi kalau untuk saya pribadi ini lebih masuk ke pamor ular lulut, karena di bulatan-bulatannya ini dia tersambung, sobat. Nah, ini adalah salah satu pusaka primadona di dunia tosan aji. Dan kalau Anda melihat untuk di bagian gonjonya, nah, gonjonya ini pamornya adalah pamor Mas Kumambang. Mas Kumambang itu di dalam tuahnya yang saya ketahui, sobat, bahwasanya tuahnya untuk orang agar mudah mencari teman, mudah dalam menggait simpati seseorang, atau juga mudah dalam apa ya, pertemanan, istilahnya itu seperti itu pokoknya, di dalam hal pertemanan atau dalam relasi. Nah, kalau untuk di pamor ular lulut ini, sepengetahuan saya untuk di tuahnya adalah agar apa yang menjadi perkataan kita ataupun juga apa ya menjadi maksud kita itu gampang diterima oleh orang lain. Nah, itu seperti itu yang saya ketahui. Ini pamornya setelah diwarangi ulang oleh tukang saya jadinya tambah bagus seperti ini, sobat. Nah, ini adalah salah satu dari jenis pusaka primadona yang sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Apalagi, sobat, untuk di maharnya ini insya Allah maharnya terjangkau. Jadi tidak sampai ke 3 juta, 2 lebih lah. Yang pasti untuk di pusakanya ini bagus, layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Apalagi untuk di pamornya pun juga ini pamor istimewa, sobat, yaitu pamor ular lulut. Nah, ini adalah pusaka yang bagus. Monggo, mungkin di antara sobat ada yang berminat, nanti bisa langsung menghubungi di nomor WA saya. Nah, untuk selanjutnya adalah pusaka ini. Nah, pusaka ini dulu ada ceritanya sebenarnya. Ini adalah salah satu dari pusaka pribadi saya, sobat. Tantingannya pusaka ini dia mantap. Jadi tantingannya dia berat karena untuk di pusakanya pun juga bisa dikatakan agak tebal.
Untuk di warangkanya sendiri ini adalah warangka gawannya. Jadi waktu itu sobat, saya nggak tahu kenapa semacam kayak ada sebuah petunjuk dalam tanda kutip bahwasanya sebentar lagi akan mendapatkan sebuah pusaka dengan dapur Pasupati. Dan ternyata sobat, benar. Jadi beberapa hari setelahnya gitu saya mendapatkan sebuah dapur pusaka yang mana dapur tersebut adalah Pasupati. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya dan warangkanya pun juga masih gawannya. Jadi masih belum saya rubah. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya, dapurnya dapur Pasupati. Ini adalah salah satu dari pusaka koleksi pribadi saya. Untuk di pamor sendiri ini masuk di pamor Wahyu Tumurun sobat. Nah, pamornya Wahyu Tumurun dan dapurnya adalah dapur Pasupati. Sebenarnya pusaka ini beberapa kali sudah ditawar oleh pelanggan tetapi masih belum saya lepas. Karena memang apa ya, pusaka ini sebelum saya mendapatkan itu kayak mendapatkan sebuah petunjuk dalam tanda kutip. Nah, itulah kenapa terus akhirnya pusaka ini tidak saya maharkan, akhirnya terus tak jadikan sebagai sebuah koleksi pribadi saya sobat. Nah, ini dulu saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan Aji dari Trenggalek. Pusakanya ini bagus, masih tebal, tantingannya mantap dan juga gagah merbawani. Warangkanya masih original, masih gawannya. Nah, ada hiasan dari kulit penyu. Nah, ini adalah wujud dari warangkanya dan juga pusakanya. Untuk di warangkanya sudah selesai saya serviskan. Nah, kalau untuk di pusaka yang ini saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan Aji saya dari Nganjuk. Jadi gini sobat, beberapa waktu yang lalu saya itu mempunyai sebuah dapur pusaka, yaitu dapur Kebu Teki. Nah, Kebu Teki tersebut terus dimahari oleh seseorang dengan sistem ngangsur. Nah, ini juga pemberitahuan kepada sobat, mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan beberapa pusaka di Galeri Bumi Mojopahit, tetapi terkendala masalah dana. Anda bisa memaharinya dengan sistem mengangsur sobat. Karena ini pun juga ada beberapa kemarin yang sudah sudah DP. Nah, itu mungkin ini adalah salah satu dari solusi bagi Anda yang menginginkan sebuah pusaka keinginannya tetapi terkendala dengan dananya. Nah, bisa mengambil dengan sistem mengangsur tiap bulan. Nah, kita kembali lagi sobat. Nah, akhirnya terus setelah saya memaharkan pusaka tersebut karena sudah lunas, di hati saya tuh pengen kembali, pengen lagi punya pusaka dengan dapur Kebu Teki. Akhirnya terus ada salah seorang rekan tosan Aji Nganjuk itu punya dan alhamdulillah saya berhasil memaharinya. Nah, setelah itu terus saya pesankan warangka baru. Nah, ini adalah warangka baru Gayaman Solo, estimasi dari kayu telesium nginden sobat, memakai pendok selorok kerawangan kemalu merah. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah pusakanya seperti ini. Pusakanya ini masih tergolong utuh sobat. Nah, jadi pusakanya bahkan untuk di pusaka yang ini lebih bagus dari yang pusaka Kebu Teki yang kemarin termahar. Nah, untuk dibilangnya masih utuh dan juga tebal. Nah, mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari pusaka dengan dapur Kebu Teki, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda. Nah, untuk di pamornya sendiri ini masuk di pamor, kalau menurut saya ini pamornya Ngulit Semongko. Ini adalah salah satu dari jenis dapur yang agak langka kalau menurut saya, yaitu dapur Kebu Teki. Nah, ini kalau Anda melihat sobat, lambe gajah dan jalannya ini kayaknya double-double ini ya. Yang di atas ini dia double, yang di bawah ini pun juga dia double. Ini salah satu dari Kebu Teki yang unik kalau menurut saya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Insya Allah pusakanya sangat rekomendasi banget dan insya Allah tidak mengecewakan. Kita lanjut untuk di pusaka yang terakhir. Nah, pusaka yang terakhir ini pun juga menjadi salah satu dari koleksi pribadi saya. Warangkanya saya ganti sobat karena untuk di warangka aslinya saya tidak suka. Itulah kenapa terus saya ganti. Ini memakai warangka Gayaman Solo, memakai dadar putri kurung, dan untuk di pendoknya ini saya pesankan pendok khusus sobat. Nah, ini jadinya tebel. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Dapurnya adalah dapur Jalak Nguri.
Pamornya sendiri adalah pamor lentang kemukus. Mungkin juga ada yang bilang pamornya pamor pancuran emas. Tapi kalau untuk saya tetap ini adalah pamornya pamor lentang kemukus. Sesuai keterangan di buku ensiklopedia keris ataupun juga di buku pamor. Nah, bahkan di bagian sor-sorannya ini ada pamor udan mas tibannya. Nah, sor-sorannya ini membentuk seperti kayak pamor nunggak semi, tetapi di dalamnya ada pamor udan mas tibannya. Dan di bagian gonjonya sobat ini ada pamor sumber mas. Nah, ini kalau menurut saya di dalam pengetahuan Tosan Aji saya, pamor ini berkisar pada hal kepangkatan atau kederajatan dan juga ketenaran sekaligus untuk rezeki yang besar. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu pusaka ini pun juga sudah ditaksir gitu sama salah seorang pelanggan saya, tetapi masih belum saya maharkan. Nggak tahu nanti ke depannya seperti apa, apakah dimaharkan atau masih menghuni di gedung pusaka di Galeri Bumi Mojopahit. Oke sahabat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa aja nganti ilang jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.